Selamat pagi, dengan saya Tri Wahyudi. Kali ini kita akan belajar konsep persamaan dasar akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal. Sehingga harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Lah, hubungan yang dimaksud di sini, jika harta ini berubah atau bertambah, maka akan mempengaruhi jumlah utang dan modal, sehingga jumlah harta itu selalu sama dengan utang dan modal. Maka prinsip persamaan dasar akuntansi adalah prinsip keseimbangan antara aktiva sama dengan pasiva, atau harta jumlahnya harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ini untuk menjelaskan mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Misalnya Pak Yudi akan membuka suatu usaha kursus akuntansi Sukses Jaya. Modal yang dimiliki Pak Yudi berupa uang tunai dan rumah. Modal ini akan diinvestasikan ke perusahaan. Jika sudut pandang kita dari perusahaan kursus akuntansi Sukses Jaya, rumah dan gedung yang diterima dari Pak Yudi inilah yang disebut dengan harta atau aset milik kursus akuntansi Sukses Jaya. Dari mana diperoleh? Dari modal pemilik atau modal Pak Yudi. Sehingga persamaan dasar akuntansinya, kalau kita berbicara mengenai persamaan dasar akuntansi, maka sudut pandang kita dari perusahaan atau dari kursus akuntansi Sukses Jaya. Harta kursus akuntansi Sukses Jaya diperoleh dari modal pemilik. Sehingga harta sama dengan modal. Kiranya tidak cukup jika kursus akuntansi Sukses Jaya hanya memiliki uang dan gedung. Masih ada beberapa harta lain yang dibutuhkan untuk membuka usaha kursus akuntansi ini. Misalnya bisa saya sebutkan, ada papan tulis, ada meja kursi, ada komputer dan printer. Karena kursus akuntansi Sukses Jaya tidak cukup dana untuk membeli secara tunai semua peralatan yang dibutuhkan ini, maka muncullah utang atau kewajiban, yaitu membeli secara kredit. Semua peralatan ini dibeli oleh kursus akuntansi Sukses Jaya secara kredit karena ketidakcukupan dana yang dimiliki. Maka muncullah kewajiban atau utang. Sekarang kalian perhatikan, harta yang dimiliki oleh kursus akuntansi Sukses Jaya bertambah. Bertambahnya harta ini akan mempengaruhi jumlah utang dan modal. Persamaan dasar akuntansinya menjadi harta yang dimiliki oleh kursus akuntansi Sukses Jaya diperoleh dari pinjaman dan dari modal pemilik. Setelah Anda perhatikan rumus persamaan dasar akuntansi ini, posisi utang letaknya di depan modal. Mengapa? Karena utang terhadap kreditur harus dilunasi terlebih dahulu ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, atau utang atau kewajiban ini lebih lancar atau lebih liquid daripada modal, sehingga posisi utang diletakkan di depan modal. Berikut yang merupakan persamaan dasar akuntansi adalah, soal ini menanyakan tentang rumus persamaan dasar akuntansi.
Rumus persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Kalian lihat pilihan di A, B, C, D ini untuk harta tidak ada yang sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Kemudian kita lihat dari sisi kewajiban. Kewajiban sama dengan harta dikurangi dengan modal. Juga tidak ada yang sesuai. Kita lihat dari sisi modal. Modal sama dengan harta dikurangi dengan kewajiban. Maka jawabannya adalah A. Perhatikan soal kedua berikut ini. Jumlah aktiva perusahaan sebesar 200 juta dan sebagiannya berupa kas 20 juta. Berarti kas yang 20 juta ini sudah masuk dalam hitungan yang 200 juta. Maka diketahui aktiva sebesar 200 juta. Kas tidak usah ditulis karena merupakan bagian dari ini. Bagian dari aktiva. Jumlah total kewajiban sebesar 50 juta termasuk utang bank. Berarti utang bank 10 juta ini sudah masuk dalam hitungan yang 50 juta. Maka kewajibannya adalah 50 juta. Ini utang banknya tidak perlu ditulis. Berapa jumlah modal usaha angkutan selamat? Persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal. Atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Sehingga jumlah aktivanya 200 juta, kewajibannya 50 juta, ketemu modalnya sebesar 150 juta. Jawabannya B. Dan soal yang ketiga. Pada tanggal 1 Januari, Pak Doni membuka usaha yang diberi nama Bengkel Rame. Sebagai modal usaha, Pak Doni menginvestasikan uang. Berarti ini modal Pak Doni. Digunakan untuk membeli peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel, sisanya untuk kas. Oh, berarti dana 50 juta ini digunakan untuk membeli peralatan, perlengkapan, dan kas. Selain itu, Pak Doni juga memperoleh pinjaman sebesar 30 juta. Pinjaman oleh Pak Doni digunakan untuk menyewa rumah untuk usaha bengkelnya. Yang ditanyakan adalah harta atau aktiva bengkel. Berarti yang ini tadi, yang 50 juta modal Pak Doni digunakan untuk perlengkapan dan peralatan dan sisanya kas, tidak perlu ditulis karena ini nanti akan dihitung total harta yang dimiliki. Nah, Pak Doni juga memperoleh pinjaman, maka pinjaman ini ditulis utang bank sebesar 30 juta. Untuk apa utang banknya? Digunakan untuk menyewa rumah. Nah, ini termasuk juga dalam hitungan aktiva sehingga tidak perlu ditulis. Dari transaksi tersebut berapa total aktivanya? Yang ditanyakan adalah aktiva. Maka rumus persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal. Tinggal dimasukkan, aktivanya ditanyakan, utangnya 30 juta dan modalnya 50 juta. Maka aktivanya sebesar 80 juta. Jawabannya E. Perhatikan soal yang keempat. Hitung modal usaha salon cantik bertambah atau berkurang jika aktiva bertambah 700 dan utang berkurang 300. Diketahui aktivanya bertambah 700, utangnya berkurang 300. Yang ditanyakan berapa modal usaha salon cantik bertambah atau berkurang. Maka rumus persamaan dasar akuntansinya adalah aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal. Aktivanya bertambah 700, utangnya berkurang 300. Maka modalnya adalah 700 ditambah dengan 300. Modalnya bertambah 1 juta.
Jawabannya D, 1 juta. Perhatikan soal kelima berikut ini. Berikut data keuangan Bengkel Makmur pada awal periode. Modal awal pemilik sebesar 50 miliar. Total aset total sebesar 80 miliar. Selama periode berjalan, aset meningkat sebesar 20%. Sementara utangnya turun sebesar 30%. Berapa modal pemilik pada akhir periode? Itu yang ditanyakan. Berarti kita akan mengerjakan ini dengan 2 langkah. Langkah pertama mencari modal awal. Langkah pertama dari modal awal dan aset awal kita bisa mencari total utangnya. Maka ini langkah pertama. Persamaan dasar akuntansi, aset awal tambah utang awal sama dengan modal awal. Aset awalnya ketemu 80, utang awalnya itu yang belum diketahui, yang ditanyakan, modal awalnya 50 miliar. Maka ketemu utang awalnya sebesar 30 miliar. Langkah kedua, menghitung aset akhir, utang akhir, dan modal akhir. Aset akhirnya dari aset awal ditambah dengan peningkatannya sebesar 20%. Nih, 80 miliar ditambah dengan peningkatan dari 20%-nya. Sedangkan utang akhir yang tadi ketemu 30 miliar itu turun sebesar 30%. Maka 30 miliar ditambah dengan 30%. Penurunannya sebesar 30%. Ditambah dengan modal akhir yang ditanyakan, sehingga ketemu untuk aset akhirnya 96 miliar, untuk utang akhirnya adalah 21 miliar. Dari 30 dikurangi penurunannya sebesar 30%, sehingga ketemu modal akhirnya 75 miliar. Jawabannya C.